Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal kamu. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-36 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Siapa yang akan memasuki kerajaan surga? Matius 7 ayat 21 hingga ayat 23. Mari saya bacakan untuk kita semuanya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Sobat setia terkasih, kebanyakan orang percaya bahwa mereka akan masuk surga ketika mereka meninggalkan dunia ini. Harapan mereka dipupuk oleh kata-kata penghiburan dari banyak pengkhotbah, pendeta, dan guru Injil. Harapan mereka didasarkan pada gagasan bahwa surga adalah untuk semua orang percaya atau bagi mereka yang perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan buruk. Tetapi apakah harapan seperti itu beralasan? Akankah kebanyakan orang pergi ke surga ketika mereka mati? Apakah keselamatan didasarkan pada perbuatan baik? Ataukah itu hanya berdasarkan iman? Dalam khotbahnya di bukit, Yesus memberikan beberapa peringatan yang tidak menyenangkan. Sedikit, tidak banyak yang akan diselamatkan menurut Matius 7 ayat 13 hingga ayat 14. Banyak orang beragama, termasuk beberapa orang yang percaya kepada Yesus, akan dapat pelajaran bahwa mereka juga akan terhilang. Matius 7 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Dengan Matius yang sudah kita baca ini, pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini sebagai nats untuk pelajaran kita membahas pertanyaan, siapa yang akan memasuki kerajaan surga? Sebelum memperhatikan pertanyaan ini, mungkin ini adalah kesempatan bagus untuk menjawab pertanyaan yang lain terlebih dahulu. Yang pertama, apakah kerajaan surga itu? Tentang jangka waktu kerajaan surga bersinonim dengan kerajaan Allah. Bisa kita bandingkan dengan Matius 4 ayat 17. Jadi kerajaan surga dan kerajaan Allah itu sama saja, mengacu pada kerajaan atau pemerintahan dari surga. Kerajaan surga difokuskan pada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan secara khusus dimanifestasikan di masa Dia memerintah di dalam hati manusia. Bisa kita perhatikan di dalam Lukas 17 ayat 20 hingga ayat 21. Singkatnya, kerajaan surga bersifat rohani, bisa dibaca di dalam Yohanes 18 ayat 36, Roma 14 ayat 17. Kerajaan surga dimulai ketika semua otoritas ataupun aturan diberikan kepada Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus katakan
ketika memberikan amanat agung kepada semua orang percaya di dalam Matius 28 ayat 18, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Hari ini itu termasuk gereja Tuhan di bumi bagi mereka yang tunduk kepada kehendak Kristus, akan termasuk di dalam wilayah ataupun di dalam waktu jangkauan dari kerajaan Allah ataupun kerajaan surga. Jadi saya dan saudara yang adalah gereja Tuhan itu masuk di dalam kerajaan surga. Di masa depan itu akan melibatkan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kita akan bersama-sama dengan Allah dan Yesus untuk selama-lamanya. Matius 13 ayat 40 hingga 43, 2 Petrus 3 ayat 10 hingga 13, Wahyu 21 ayat 1 hingga 22, sampai Wahyu 22 pasal ayat yang kelima. Kerajaan surga diresmikan pada hari Pentakosta dan akan memuncak saat Yesus kembali ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. 1 Korintus 15 ayat 23 sampai 28. Kerajaan surga di dalam teks kita tampaknya memiliki aspek masa depan kerajaan di dalam pandangan. Perhatikan kata-kata Yesus. Pada hari itu adalah mengacu kepada future tense, masa yang akan datang, Matius 7 ayat 22. Referensi yang jelas untuk hari penghakiman, yakni hari eskatologi, hari ketika setiap orang baik yang sudah mati maupun yang sudah dibangkitkan itu akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan mereka yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Bisa kita cek di dalam 2 Timotius 1 ayat 12, ayat 18, pasal 4 ayat 8. Jadi Yesus sedang berbicara tentang siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan itu adalah aspek masa depan, di mana dia juga berbicara pada kesempatan lain. Bisa kita periksa di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 34. Di antaranya Petrus juga menulis di dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Sungguh suatu berkat yang luar biasa memiliki pintu masuk yang penuh berkat ke kerajaan kekal Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Tapi ini membawa kita kembali ke teks kita Matius 7 ayat 21 sampai 23 dan kembali kepada pertanyaan utama kita belajar. Siapa yang akan masuk kerajaan surga? Tidak setiap orang menyenangkan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, tidak semua orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada beberapa orang yang mengajarkan bahwa selama seseorang percaya kepada Yesus, mereka akan diselamatkan. Keselamatan itu diperoleh hanya dengan iman. Kita juga menemukan di ayat Alkitab yang lain, di dalam Yakobus 2 ayat 24 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Namun ada juga orang percaya yang belum diselamatkan. Bahkan kalau kita lihat setan ataupun iblis percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak diselamatkan. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Ini pun kelompok orang yang meragukan dan juga tidak percaya kepada Yesus, padahal iblis dan setan saja percaya kepada Yesus. Yesus menggambarkan murid sejati, kita semua sebagai orang Kristen, sebagai orang yang tidak hanya percaya kepadanya, tetapi melakukan apa yang dia katakan. Nah, ini komplitnya ya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Jangan biarkan ada yang berpikir bahwa karena mereka percaya kepada Yesus, mereka memiliki tiket gratis ke surga. Ya, jadi tidak serta-merta orang yang percaya langsung dapat tiket ke surga, melainkan adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Tidak semua orang yang melakukan banyak pekerjaan baik itu akan menjamin dia masuk ke surga.
Kita baca dari Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal kamu. Inilah orang-orang yang tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga mereka bernubuat dalam namanya, usir setan dalam namanya, melakukan banyak keajaiban dalam namanya, yaitu mereka mengira mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sungguh keselamatan adalah oleh kasih karunia, bukan pekerjaan orang yang berjasa. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang percaya yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Titus 3 ayat 3 sampai 7. Perbuatan baik tidak menyelamatkan Kornelius. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 5. Kemudian pasal 11 ayat 14. Karena dia masih perlu diberitahu oleh Ananias apa yang harus dilakukannya untuk diselamatkan. Diberitahu oleh Rasul Paulus, diberitahu oleh orang-orang yang sudah percaya supaya Kornelius ini bisa mengambil tindakan selanjutnya untuk memproklamasikan imannya. Memang terkadang apa yang kita anggap sebagai pekerjaan yang baik ternyata tidak ada kuasa apapun. Yesus mencela mereka yang mempraktikkan pelanggaran hukum. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23. Secara harfiah, mereka bertindak tanpa otoritas dari Tuhan ataupun tanpa kuasa dari Tuhan. Bukan karena mereka melakukan sesuatu yang dicela oleh Yesus. Mereka melakukan hal-hal karena mereka tidak memiliki wewenang. Kita mungkin sangat religius dan melakukan banyak hal atas nama Yesus. Namun dia mungkin masih berkata, Aku tidak pernah mengenalmu, enyalah daripadaku. Lalu siapa yang akan diselamatkan? Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Seperti yang Yesus katakan, Dia yang melakukan kehendak Bapa di dalam surga. Matius 7 ayat 21. Inilah garis pemisah, mereka yang melakukan kehendak Bapa. Seperti yang akan Yakobus tulis juga, itu sebagai suatu pekerjaan ataupun menjadi pelaku dari firman Tuhan. Orang yang diberkati di dalam apa yang mereka lakukan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Apakah ini legalisme? Tidak. Legalisme adalah keselamatan dengan menaati hukum yang sempurna, percaya bahwa orang memperoleh keselamatan karena hasil usahanya. Keselamatan oleh kasih karunia tidak dihalangi oleh ketaatan. Kita hanya perlu menyadari bahwa ketaatan tidak kita dapatkan dengan usaha sendiri
ataupun sebagai pahala keselamatan. Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, kita masih tidak berharga. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kehendak Bapa meskipun menawarkan keselamatan oleh kasih karunia, membutuhkan ketaatan. Hanya mereka yang taat dari hati yang akan dibebaskan dari dosa. Roma 6 ayat 17-18. Kristus adalah pencipta keselamatan bagi semua orang yang menaatinya. Ibrani 5 ayat 9. Kristus akan datang untuk menghakimi mereka yang tidak menaati Injilnya. 2 Tesalonika 1 ayat 7-9. Kesimpulannya, siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Bukan orang yang mengaku percaya, tetapi tidak taat. Bukan mereka yang mengira mereka yang melakukan banyak hal religius, tetapi tanpa kuasa atau otoritas atau wewenang dari Tuhan. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Inilah mengapa kita harus memegang pernyataan dalam khotbah Yesus dengan serius. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Kita harus menemukan kehendak Tuhan dan memerintah secara prioritas di dalam hidup kita. Apa kehendak Bapa? Ini dimulai dengan pertobatan dan beriman kepada Yesus Kristus. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis di dalam Kristus untuk pengampunan dosa. Diikuti dengan kehidupan pelayanan yang setia kepada Yesus Kristus. Mengakui dosa kita di sepanjang jalan hidup kita. Bisa kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 10, 1 Yohanes 1 ayat 9. Apakah kita mau melakukan kehendak Bapa di surga? Sobat setia yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin saya dan saudara mau melakukan kehendak Bapa di surga agar kita menjalani kehidupan yang memperkenankan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap usaha dan pelayanan kita untuk menyenangkannya. Shalom.